gitu kan. Gue bikinin kopi, gue aduk-aduk. Nah ayah tiri gue nih lewat kan, udah ngelirik, dia pegangin kaki saya dari bawah ke atas, ya kan. Sampai lah kan dia megang. Selalu pas lagi tidur? Iya, nggak taunya tuh pintu udah dikunci sama ayah tiri gue. Waduh. Gue di kamar mandi dulu, gue sambil nahan. Cuman gue ngintip, wah ayah tiri gue masih berdiri. Entah kalau gue keluar, entah dilayan lagi nih. Kamu masih lama, Beb? Iya, masih lama. Kenapa ya? Masuk ya? Oh ya udah masuk aja. Sabunnya makin banyak. Wah, gila, mandi busa apa mandi apaan? Minta lama-lama mandi air keju ya kan? Banyak banget. Jadi punya itu sekali masuk tuh 2 laki-laki gitu loh. Oh. Hebat kan? Oke, di diare kali ini udah ada Niken yang akan bercerita tentang pengalamannya. Tapi disclaimer dulu ya guys, seperti biasa, di diare ini hanya untuk orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah menikah. Kalau kalian masih pelajar, masih mahasiswa, di skip dulu video ini, jangan nonton video ini, oke? Oke, thank you. Nah, terus di video ini hanya untuk pembelajaran semata. Jadi kalau misalnya ada yang jelek-jeleknya kalian hempaskan, kalau ada yang bagus-bagusnya kalian ambil untuk menjadi pelajaran, ya. Oke, kita langsung aja dengerin cerita dari Niken. Niken, lu punya cerita apa di diare kali ini? Gue punya cerita pengalaman pribadi gue itu waktu ketika gue masih sekolah kelas 1 SMA. Terus gue ketemu sama laki-laki. Itu laki-lakinya itu gue kenalan di sebuah kafe sama teman-teman gue waktu itu. Gue pergi ke kafe bareng-bareng teman-teman gue. Ketika di situ gue main lirik-lirikan sama laki-laki itu. Terus gue samperin dong. Lu yang nyamperin? Nyamperin dong. Waduh, lu harus agresif punya juga ya. apa ya, kalau udah dilirik kayak gitu sama cowok tuh kayaknya kita ngerasa, oh iya gue cantik kali ya, apa dia mau minta nomor WA gue gitu kan. Oh Ya gitu, udah. jadi lu berpikir dalam hati lu kayak gitu? Iya. Kalau gua dilirik begitu, gua samperin, ngapain lu lihat gua? Ya gue langsung dong, gue samperin cowok itu dong. Hai, aku apa namanya, gue ituin kan. Iya, kenapa? Katanya gitu. Tadi lu lirik gue apa lirik teman gue? Gue bilang gitu. Ya emang kenapa ya? Enggak sih, nanya aja. Soalnya kan gue orangnya apa ya, salting kalau diliatin. Terus itu cowok bilang, sebenarnya sih saya suka ya sama body kamu, soalnya kan aku waktu itu kan gue pakai baju dress ya, yang dimana dulu gue masih montok, badan lu ya, juga masih oke, ya? gue masih bahenol ya. Terus oh gitu, ya udahlah, nggak usah basa-basi ya. Nomor WA-nya berapa? Dikasih lah tuh nomor WA-nya sekian sama itu cowok sampai pada besok kayak malam harinya tuh kita WA-WA nih. Gimana untuk kelanjutan besok untuk ketemuan apa segala macem. Akhirnya pada waktu ketemuannya itu tiba-tiba dia bilang dia sudah punya istri nih. Ya kan? Oh, udah tuir, say? Iya, udah tua gitu. Kirain masih pan. Tapi ininya Cuman, gimana? Tampang dia gimana? Tampangnya dia sih oke lah gitu. Okenya tuh kayak gimana? Dari bajunya itu oke lah, maksudnya badannya keker gitu loh. Pakai kemeja. Ada apa namanya? Kumis. Tapi kumisnya itu cool dah pokoknya kelihatannya gitulah. Gitu. Kira-kira umurnya berapa? Ya masih muda lah ya, sekitar 40 tahunan lah gitu. Cuman kelimis gitu ya rambutnya, jadi kelihatan ganteng gitu lah. Gitu. Terus tiba-tiba gue itu dilabrak sama istrinya. Lah, belum apa udah dilabrak? Iya, maksudnya waktu gue berhubungan sama dia? Gue ketemuan kan sama dia, kan. Terus apa namanya, lagi di jalan itu, lagi di jalan waktu gue di dalam mobil itu, gue diberhentiin sama istrinya. Padahal itu baru pertama kali? Baru pertama kali. Dan istrinya bilang, waktu pertama kali lihat gue itu pada saat gue lagi ngobrol sama suaminya di kafe itu. Jadi emang dia pura-pura di mall juga, jadi nggak sengaja itu istrinya ngelihat gue sama itu suaminya. Apes dong lu. Apes gitu. Jadi katanya istrinya itu sebenarnya mau ngelabrak suaminya, cuman
oh mungkin cuman ini doang kali, teman biasa, teman bisnis atau apa gitu. Tapi ternyata dia lihat WA suaminya mau ketemu sama saya gitu. Jadi pada saat saya jalan di mobil tuh tiba-tiba istrinya dari belakang sama sama inilah temannya juga naik mobil berhentiin di depan gitu. Kok bisa Pada dia saat ngecek itu saya WA lu kan itu lu baru ketemu sama dia? iya, jadi dia itu ngelihat WA. Bisa hadap WA. Iya, dilihat suaminya apa HP suaminya itu gitu loh. Terus? Jadi ya udahlah gitu. Saya bilang kalau memang lo udah nggak ini ya udah silakan lo pilih istri lo, gua nggak apa-apa. Akhirnya gue pulang kan naik taksi. Tapi besokannya itu dia suaminya pakai nomor lain, WA gue dan ngajak gue ketemuan. Wah, parah tuh suami ya, nggak Di tempat kafe yang berbeda dengan HP yang berbeda, nomor yang berbeda gitu. Tapi lu nggak takut itu jangan-jangan itu istrinya pura-pura pakai nomor lain? Karena gue kayak kepengen dapetin dia itu karena pengen, aduh kayaknya ini orang ganteng kayaknya, aduh seru kali ya kalau udah ngebayangin hal-hal yang refleks aja gitu gitu ya. Emang lu naksir sama dia? Naksir sih memang gitu ya kan, karena kan dia cakep juga gitu loh, walaupun nggak cakep banget sih. Tajir gitu. nggak? Tajir, kalau menurut gue ya. Terus akhirnya besok itu gue ketemuan sama dia itu di kafe, kita makan, kita ngobrol, terus dia megangin tangan gue nih, terus dia bilang, kamu hari ini ada rencana kemana gitu kan? Dia nggak minta maaf dulu tuh yang masalah dilabrak kemarin? Iya dia sempat minta maaf, cuman ya gue pikir ya namanya kalau yang kayak begitu-begitu kan, sudah lumrah ya kali kalau pelakor selingkuh kayak gitu ya, kayaknya dia juga udah gak nyaman kali ya sama istrinya kalau ini gitu loh, karena kan udah dilabrak kayak gitu masih mencoba untuk hubungin gue kan, gitu. Jadi saya minta maaf ya kemarin saya bikin kamu jadi seperti itu, jadi kecewa apa gimana gitu. Saya bilang, oh ya nggak apa-apa, bilang gitu. Terus saya nanya gimana keadaan rumah tangga kamu, ya begitulah gitu. Sambil megang-megang Sambil tangan. megang, terus sambil dia menceritakan bahwa kenapa dia bisa selingkuh itu karena istrinya tidak bisa memuaskan dia, gitu. Diranjang gitu. Jadi suaminya itu menceritakan bahwa Miunya itu, istrinya itu kan sudah katanya udah terlalu longgar, ya kan? Anak kan udah punya anak 5. Iya, bawa perawatan dong, Say. Nah itu dia kan, Treatment. makanya saya bilang kenapa kamu nggak dirawat istri kamu? Sudah, tapi tetap aja katanya rasanya nggak enak gitu. Jadi yaudah deh, gimana kalau kita kamu sama aku kita pergilah enak-enakan yuk, gitu kan? Oh kemana nih? Gue bilang gitu. Ya lu kayak nggak tahu aja kemana katanya gitu. Ya udah dong, gue dibawa dong ke sebuah hotel dong, ya kan, hotel bintang 5 lah, ya gitu kan. Terus ya udah, yuk gue bilang gitu kan. Gue dalam hati gue juga pengen ngerasain nih kayaknya. Kalau main lo pernah pada saat itu? Apa udah pernah? Udah pernah. Udah pernah. Oke, terus? Jadi waktu gue bilang gue mau ke hotel, ya udah kita ke hotel nih bareng-bareng nih. Tapi gue waktu di mobil gue agak ragu-ragu ya, takutnya istrinya itu datang lagi gitu kan, ngelabrak lagi gitu. Jadi di mobil gue sambil curhat sama dia gitu. Maksudnya nanti istri lo labrak gue lagi nggak nih? Masalahnya kemarin kejadian pertama sudah seperti ini. Enggak, kan saya udah ganti handphone, ganti nomor. Gitu aja tadi bilang gitu, handphone yang saya biasa hubungin sama istri ada kok gitu, cuman saya nggak aktifin kata dia bilang gitu. Oke. Tibalah kita di sebuah hotel bintang 5 itu, kita pesen kamar yang ya menurut saya bagus lah gitu tempatnya gitu. Nah di dalam kamar itu saya itu sebelum main itu saya mandi dulu, saya mandi dulu gerah dong. Gerah gitu. Terus tiba-tiba itu laki ngetok-ngetok pintu. Ya kan. Kamu masih lama, Beb? Iya, masih lama. Kenapa ya? Masuk ya? Oh ya udah masuk aja. Saya bilang gitu kan. Lagi ngapain, sabunan? Lagi sabunan dong, ya kan. Ya udah masuk aja.
Oh, ya udah deh tuh masuk. Terus? Terus dia bilang langsung, wow, katanya dia gitu. Emang Kamu apa yang dia lihat? kamu apa namanya, langsung dipegang kan tangan saya. Kamu tok juga ya, dia bilang gitu ya. Dia pegangin pipi saya, ya kan. Terus dia ya melon saya lah, apa saya dipegang semuanya gitu kan. Terus Dia masih pakai. belum baju. Nggak lama dia habis meraba saya, pipi saya, melon saya. Nah itulah. Jadi punya dia itu bangun kan, berdiri kan pada saat itu. Terus saya juga pasang, dia pasang. Lalu terjadilah kan sebuah peristiwa kan, di mana saya harus bikin dia senang sama saya gitu. Ya udah kan, saya saya ikat kan, punyanya kan, biar Dong bajunya semua. bukan lain lagi. Dia sendiri udah buru-buru cepet-cepet, udah nggak sabar. Lunya lagi Lagi banyak sabun busa, iya kan? Enak lagi disabunin sama dia dari belakang. Oh, jadi ada sampai adegan depan. dulu saya. Iya, sempet deh kayak begitu, tapi udah keburu sambil sabunin pegang. Saya kan udah keburu berdiri punyanya, ya Lu kan? juga langsung dong pada Pasti. saat mandi. Pada saat dia megang dada saya itu tuh tersang gitu. Akhirnya terkabul yang selama ini lo Iya. impikan pengen main sama dia ya. Pengen main, memang itu udah terkabul. Makanya saya pasang dia, punyanya dia. Aduh, rambut saya digini-gini, udah saya udah kayak cewek-cewek liar lah gitu lah. Jadi Itu badannya gimana say? Gede nggak? Oh, gede banget. Segede Oke. apa? Aduh, kalau ditarain dengan Arab mungkin hampir sama kali ya. Tapi dia lokal. Lokal. Kok bisa? Nah, makanya saya bingung. Mungkin dia pakai obat kali ya, bagaimana saya nggak ngerti sih ya. Tapi perawakannya tinggi gede. Tinggi gede sih menurut gua. Tinggi gede. Hitam. Enggak hitam sih. Itunya, gimana ya? Hitam apa? Dibilang hitam manis juga enggak, dibilang kuning langsat ya? Oh, Kuning tapi langsat gitu. ituannya hitam. Banyak bulunya nggak? Banyak bulunya. Nah itu dia. Lu suka yang banyak bulunya? Banyak. Lu suka yang banyak bulunya? Kan Tapi dadanya punya lu banyak bulunya? banyak. Nah itu itu dia. cukur? Enggak. Nah pada saat saya itu kan saya berdiri kan, ya kan. Terus saya jelasin kan ininya biar langsung banyak bulu itu, saya seneng banget. Dia juga seneng banget ya kan. Terus dia bibir saya, kening saya, pipi, semua leher apa kan, diiniin sama dia, dicium, dipegang-pegang lah, di mas melon saya atau segala macem. Ketika dia mau mau cium, mau menjilat gitu saya, dia bilang, wow, bulu kamu banyak sekali. Kamu suka apa enggak nih? Bilang, kalau nggak suka, ya udah cukur aja, biar enaknya, ya kan? Enggak, saya mah lebih suka yang banyak bulunya katanya. Oh ya udah. Nggak nyangkut kena gigi ya? Itu dia. Takutnya rontok kayak saya. Ya udah, gue bilang, gila udah. Itu bener-bener ngerasain, wah gila nih orang. Kelihatannya seperti apa tuh? Seorang laki-laki tua, mapan, dan sangat kebapaan. Berasa banget, ya kebapaan sih. Lembut gitu ya. Udah gitu, aduh, kayak creamy ya kita ya dijahatan kayak gitu. Creamy. Aduh, enak banget ya pokoknya kayak itu es krim. Dari atas ke bawah itu kan benar-benar, aduh, bikin saya terang ya. Bukan main. Lu bagaimana reaksi lu tuh? Wah, udah saya mah udah menggeliat gitu ya. Meremelek udah. Udah udah memuncak banget itu hasrat. Gila. Gila pokoknya. Lu nggak mikirin istrinya tuh ya? Enggak, udah kayak udah lupa semua ya. Karena udah tersang banget, udah semuanya tersang, saya langsung deh tuh. Kita langsung main kudaan udah. Gaya apa tuh? Dogian gue di kamar mandi. Di kamar mandi. Doginya itu dia sambil nyabunin saya juga. Wih, cakep. Nyabunin saya tuh belakang. Tuh, ya kan? Set ya kan? Nah, itu mantap banget itu rasanya. Jadi kita dibersihin tapi kita dibikin puas gitu loh sama dia. Enak ya? Bikin enak banget kalau kayak gitu kan. Terus lu merasa dong? Merasa pasti. Apa yang lu
Sahkan sambil ngomong apa gitu mungkin, Ya, apa cuma teriak ya, doang? ya teriak juga, datang juga, namanya punyanya dia gede kan. Mendasah, saya teriak-teriak, wah dia makin menjadi, makin kenceng genjotannya terus. Sabunnya makin banyak. Wah, gila, mandi busa apa mandi apaan? Minta lama-lama mandi air baju ya kan? Banyak banget. Terus udah gitu Aduh. dia nggak cepet keluar kan, Say? Nggak cepet keluar. Nah Kuat itu ya? permainan kalau lama punyanya dia gede, nah itu saya suka tuh begitu. Jadi benar-benar kita Strong. ngerasain gitu rasanya kayak gimana, dalamnya apa kan, puasnya kayak gimana gitu, pemanasannya dia kayak apa ke kita gitu ya kan. Udah di situ selesai, lanjut lagi Lanjut di kamar di mandi, meja, di meja. di meja. Itu andukan dulu dong, Say. Tapi iya andukan dulu pastinya. Itu diandukin dulu lah, dibilas dulu lah semua. Itu dia udah keluar belum? Udah Keluar di mana? di kamar mandi, Di luar, di dalam perut lu atau di luar? di luar, Di luar. di luar. Tapi udah nggak keburu kan, saya mau ini nih mau nganga. Oh gitu. Ya kan? Udah keburu katanya, aduh aku udah nggak tahan katanya gitu. Abis sih kamu Lu udah enak standby gitu kan? aja, Say. Abis kamunya katanya Lu enak udah sih. standby banget ya? Iya kan biar dia puas kan, biar senang dianya ya kan sama saya. Ya abis gimana ya, orang saya udah nggak tahan, saya mau belok udah netes, ya kan? Oh dia ini banget dia. Banget. Nah itu kan Puas saya, lah ya. udah selesai tuh, udah ya kan, dia udah diandukin sama dia, sayanya juga bersih, dianya bersih, ya kan, kita kan sekalian mandi kan, waktu di kamar mandi. Lah setelah selesai, kita pakai baju anduk, kita kopi-kopi dulu, minum-minum dulu. Ternyata dia ngelihat kaki saya, paha saya Lagi? udah minta lagi, ya kan? Waduh. Ngelihat paha saya udah, aduh, dipegang-pegang saya. Kamu, Berarti dia tinggi juga ya, dia ya? iya betul. Jadi dia megang-megang saya, megang-megang apa saya lagi, terus dia nyibir saya lagi, ya kan? Terus iniin saya lagi. Tapi dia mainnya di meja, narik saya, dibukain lah tuh, anduk saya tuh, ya kan? Waduh. Siap-siap Ah, dong. pasti bajunya, anduknya langsung kan, nyium saya kan. Lu ready untuk cipokan yang kedua? lah. Lu Cuman, siap untuk kedua? siap. Akhirnya nyium saya dari sini ke sini apa segala macem, peluklah saya apa, dijilatin lah apa segala macem di bangku dulu nih, ya kan? Baru saya ditarik, didorong, ya kan? Dorongannya itu kayak banget gimana sih? Di meja. Terus? Nah, pada saat udah di meja tuh dia jilat saya sama yang belakang saya. Belakang lu? Widih, Bagaimana rasanya? Nah itu dia. Kayaknya dia pengen nyoba wahana baru gitu kayaknya sih ya. Dufan kali Yang dia bilang tadi katanya istrinya longgar, dia pengen coba wahana baru nih, ya kan? Emang maksudnya dia pengen nyoba biar sempit gitu? Iya mungkin. Wah, terus gimana tuh lu? Waduh, makanya itu. Saya bilang, gua nggak pernah main di situ, tapi dia bilang cobalah gitu ya kan. Dia udah mempersiapkan minyak nih, baby oil nih, buat ini wahana baru saya nih. Saya bilang, Disclaimer ya guys, jangan ditiru ya, karena itu gak bagus untuk kesehatan ya kan. Iya, itu betul. bisa dobol gak sih? Nah itu dia. Pada saat dia mau mencoba, Perasaan lu gimana? sakit banget sih. Dan Karena kan pada waktu itu kan, gue masih SMA dong. Iya, maksudnya lu nggak mau, jangan yang di belakang deh, yang di depan aja gitu, nolak gitu. Iya, tapi dia maksa, ya kan. Terus gue berpikir, emang gue posisi juga lagi, ya kan. Gue pengen coba lah, gitu loh ya kan. Ya udahlah, gue pada saat dia kasih baby oil tuh di belakang gue tuh, dia iniin dulu nih, rogol dulu pakai tangan, ya kan? Kenapa nggak saya? Ya enggak, untungnya. Dulu nih, ya kan, belakangnya kan. Nah, abis itu baru dia tuh mencoba untuk masukin pelan-pelan. Sakitnya Sakit ya? banget, udah Tapi kayak kapan lagi. Nggak kayak buat dia emang enak gitu. Mungkin kalau buat dia, mungkin udah bosan kali ya sama yang depan.
Dia bosan sama istrinya, bosan juga kali. Sama yang depan pengen nyoba wahana baru lah, pokoknya gitu. Akhirannya pas Lu bilang kesakitan atau lu sakit, udah bilang, saya udah bilang, aduh sakit nih udahlah nggak usah lah gitu loh, sakit banget nih, gue bilang gitu, udah pelan-pelan katanya gitu, ini dikit lagi kok masuk, udah, kamu diem aja udah, ini kalau pakai minyak mah udah licin, lama-lama masuk kok, tenang aja. Mio aja juga pertama kali juga dimasukin sakit kan, berdarah kan beda, kata dia gitu kan, ini mah sama aja katanya gitu, ya udah kamu diem aja katanya gitu, pelan-pelan kok katanya, aku nggak langsung masukin nyoblos gitu kok kayak gitu. Ya udah tuh pelan-pelan aku hentikan, aku kesakitan kan, tapi kayak ngerasa aku juga aduh enak juga kan sambil diremes kan, aku kan digini-giniin kan. Terus aku udah bilang, aduh kayaknya udah deh sakit banget nih kayak gitu. Pas diinin kan udah masuk tuh, udah perjuangan banget itu kan rasanya. Dikeluarin itu kan banyak tuh ya kan, karena kan kayak perawan lagi kan, itu dielap lagi tuh sama dia tuh, dielap, dibersihin, dipakein baby oil lagi, dimasukin lagi, dikeluarin lagi darah lagi tuh, dimasukin lagi sama dia, sampai itu nggak ada, udah sampai kita tuh udah kayak sama aja mainnya gitu, plong gitu. Ya Allah, gue kagak bisa bayangin loh. Nah itu pas pada saat mau keluar itu udah di dalam anus spermanya, jadi sperma sama itu udah campur jadi satu, say, tumpah. Kalau menceritakannya santai banget ya, gak masuk di akal dan gak masuk di luar nulur. Iya. Nah itu pada saat udah Itu lu nangis gak? Maksudnya perih apa? Perih sih pasti perih, nangis sih nggak, cuman dan perih. lu tetap suka sama dia setelah dia melakukan itu? Karena sukanya dia tuh nggak lama kemudian ngasih duit ke saya, gitu. Berapa duit? Ya, Pada zaman itu? pada zaman itu masih 2 juta lah. Gede lah ya. Gede lah kalau buat gua mah waktu itu. Zaman dulu mah kayak 20 juta Ya gitu kali betul. Ya udahlah. Apa namanya? Terus dia puas dong pas abis mau lu mengikuti kemauan dia? Puas banget. Dia ngomong apa? Dia bilang makasih ya katanya gitu. Aku bisa dapet kamu itu karena aku emang pengen main tuh di wahana baru itu gitu, karena dia pengen main wahana baru sama istrinya nggak pernah. Karena istrinya nggak mau. Iya, karena istrinya nggak mau katanya gitu. Cuman kamu doang nih yang mau, dia bilang gitu. Ini bisa diturunin nggak sih? Nggak ya? Recliner ini. Sorry. Oh ini bisa, jadi gue bisa selonjoran, coba. Bentar ya guys, ini kita ada kursi baru. Coba, lu juga bisa loh nyantai, coba ya, kita tes ya. Ntar dulu kita dorong dulu. Ini kita bisa, nah. Kejauhan, waduh. Ini kayak di pantai ini mah, kalau kayak gini mah. Tapi lucu juga gak sih? Ini kita lagi nyobain kursi baru ya, sorry ya guys. terus enak juga kan, lu jadi nggak pegel kan? Aduh. Nah, lu mau Segini aja lah, tenan ya. Gini, Ego. Udahlah, gini aja. diinin aja, kalau itu diitin jadi. Nih, nah kalau lu mau itu tarik lagi. Nah, nggak bisa? Nggak bisa. Masa sih nggak bisa ngunci? Nguncinya gimana nih ya? Ini bukan endorse. Oke, sampai mana tadi? Gue sampai lupa deh. Sampai terakhir main di Kasih 20 juta, dikasih 2 juta. Dikasih Yang 2 zaman juta. dulu itu karena sebesar 20 juta. Iya benar. Zaman rasanya dulu mah enak banget. Jadi kita happy gitu. Tapi gue nggak ngasih tahu orang tua gue lah. Gue duit dari mana ya kan? Yang mereka tahu ya gue jajan enak. Ya udah, tanpa terus mereka ntar tahu. lu kalau mau digituin lagi terus di belakang lagi mau? Ya udah terlanjur kan? Kalaupun dibayar ya gue pasti mau lah. Oh gitu. Ya iyalah. Kan udah berobang udah. Iya, tapi kan maksudnya kalau lu belum sakit berobat ke dokternya pakai duit lagi. Rugi, say. Iya, emang rugi. Cuman gimana kan gue itu nggak sering di belakang, pasti di depan.
gitu loh. Gitu. Cuman karena memang itu cowok kepengennya di belakang, pengen wahana baru, ya udahlah gue kasih, ya kan. Guanya juga posisinya juga lagi waktu itu lagi sange, dia ya sudahlah gitu loh. Kita sama-sama mau kan, gitu. Kalau itu terjadi ke gua mah mendingan kagak usah dah. Iyalah, pastilah. Tapi setelah permainan itu berakhir, dia bilang makasih sih sama gue. Akhirnya lu pacaran sama dia? Nah, itu dia. Setelah kebesokannya itu, dia tuh udah less kontak sama gue. Wah, parah. Nah, gue nggak tahu, gue udah hubungin dia berkali-kali, pakai nomor lain. Nomor yang dulu gue hubungin juga nggak bisa, nomor yang baru juga nggak bisa. Ya sudahlah, gitu loh. Ya ampun. Sayang banget kan. Padahal sebenarnya enak loh, kita dikasih kepuasan, dikasih duit juga, gitu loh. Oh, elunya juga tidak trauma ya, maksudnya tidak ya nggak apa-apa lah kalau dia minta lagi pun lo akan kasih sebenarnya. Sebenarnya gue kasih. Cuman gitu. dia menghilang begitu saja. Iya benar. Dan lo nggak tahu dia rumahnya di mana, sosial medianya. Zaman dulu mah nggak ada sosial media kali ya. Ya, Facebook gitu. jarang banget. Akhirnya lo merasa menyesal nggak? Pernah ketemu? Gue sih dibilang menyesal ya ada sih yang namanya belum nikah ya, udah di gitu kan, pasti menyesal lah pasti. Cuman gue pikir ya orang gue mau sama-sama mau dan gue menerima duit gitu, bukan duit yang kecil menurut gue. Ya udah gue iniin aja. Terus itu by the way ya, lo itu setelah melakukan itu pergi berapa lama? Itu sekitar 3 hari lah, 4 hari. Tapi bisa Bisa. Malah itu lancar banget, Say. oh gitu. Kayak air keran. Lah berarti lo ngompol dong. Ngompol enggak? Enggak sih, enggak ngompol. Cuman kan biasanya kita pernah dia agak keras kan. Ini enggak. Mengalir aja udah lancar gitu loh. Kayak air keran gimana gitu. Oh gitu. Ya mungkin karena kelonggaran kali ya. Dan itu setelah beberapa hari akan kembali elastis? Kembali elastis sih. Seperti aja gitu loh. Masa sih? Iya. Tapi kalau main lagi gitu ya, Double lagi kayak gitu. Dan pemulihannya lebih lama lah ya daripada Lebih lama. depan ya? Lebih lama kayak gitu. Kayak berarti lu beratnya lost contact, putus lah sama dia? Putus lah sama dia. Ada Ya kisah? udah lah kan, gua fokus belajar. Tapi gua diajak nonton nih sama temen gue nih di kelas nih. Nonton film bokep nih. Cowok cewek lah. Ada bandel-bandel semuanya lah. Ngegeng gitu ya? Ngegeng ya. Gue diajak nonton lah. Film Cina, Jepang apa, Barat apa. Pakai CD zaman dulu? Atau pakai Di handphone. Oh di handphone. Handphone zaman dulu ya kan. Gue lihat tuh film satu-satu. Wow, gila ini. Menantang banget nih kalau yang kayak gini. Adegannya apa ya itu di situ? Adegannya yang apa namanya, nya langsung masuk 2, ya kan? Iya, bolnya juga masuk 2 gimana? Jadi nya itu sekali masuk tuh 2 laki-laki gitu loh. Oh. Hebat kan? Gila. Jadi kayak gini. Aduh, otak gue jadi eksperimen jadi begini ya kan? Jadi jobolnya minta ampun dong itu, Say. Itu view-nya. Iya. Dan lu apa? Jadi kayak pengen? Bukan bereksperimen. Aduh, gua takutnya nanti gua begini. Aduh, gila nih, hancur nih kayaknya barang gua abis ini kan. Kalau kayak begitu lu kan. langsung ngebayangin kan. Tapi kok gua nonton kayak gitu gua berhasrat gitu kan. Ini cowok juga yang main ganteng-ganteng kan. Dadanya yang banyak bulunya, ya kan, yang sininya keker. Lu suka yang banyak bulunya? Udah gitu kumisnya, potongan rambutnya, ya kan, tingginya kayak gitu kan. Gila nih kayak yang begini nih kayaknya, aduh, enak nih kayaknya ini, ya kan. Sering nonton kayak begitu di dalam kelas, diajakin terus nonton. Pada suatu ketika, disclaimer ya, bukannya belajar ini. Kalau pelajar nonton nggak boleh nonton ini. Pelajar itu belajar, jangan nonton bokep. Terus? Nah, pada saat abis nonton kayak gitu, kayak apa ya, gue tuh gue di kamar mandi gue sendirian abis nonton itu. Gue gue sendiri ya sampai keluar. Ya ampun, saking nya gue abis nonton film itu. Kamar mandi. Temen lu curiga gak? Enggak, cuman gue bilang gue mau kamar mandi dulu ya. Ngapain? Mau pipis. Lo mau pipis apa mau kali lo gitu kan? Enggak, orang gue mau
tipis gue kebelet gue bilang gitu kan. Tapi gue bayangin aja gue gini-gini kan tangan gue Emang masukin. apa enaknya sih main sendiri, Say? Ada kepuasan tersendiri sih kalau menurut gue. Agak lain ya. Agak lain gue waktu itu. Mungkin karena gue terinspirasi, tereksperimen kan ngelihat film-film tuh kan berbagai macam tantangan menurut gue. Kenapa nggak temen lo aja lo 4 tuh? Nggak ada yang cong. Pada melehoy ya kan. Oh, pada melehoi. Terus ngapain Ya. ngajakin nonton? Emang siapa yang ngajak nonton duluan? Ada cewek cowok temen gitu loh pada nonton kayak gitu. Karena kan mereka juga pada ya gitulah. Berfantasi. Berfantasi dengan pasangan masing-masing gitu. Lo nggak punya pacar di sekolah? Enggak. Enggak. Jadi gue di kamar mandi ngucap gitu. Sampai keluar. Udah meremelek mata gue. udah megang kayak ngerasa gue kayak dijatin sama mantan gue yang waktu di hotel itu kan. Jadi lu ngebayangin? Ngebayangin apa jabatannya, apa strategi pemanasannya Kan itu kamar mandi jongkok ya, Say? Iya, kamar mandi jongkok. Itu gue duduk di ini hanya tuh di deket toiletnya lah. Duduk lah, biar gue dapet iniannya. Nah, ya kan? Biar dapet Totalitas hasil. banget tuh ya? Oh, bukan totalitas lagi. Gue bisa nonton itu gue langsung sampai keluar gue. Aduh, mantep banget. Gue mau teriak. Ya kan? Dikontrol. Gue mau teriak. Gue takut kedengeran ya kan sama temen gue. Ya udah gue Geder nggak lu? Lama banget woy, ngapain enggak gitu? sih, enggak. Gue keluar tuh, gila banyak cong niannya gue. Gila, tumpah. Untuk makan arak gue ya kan. Gue langsung aja bersihin. Pas udah keluar rasanya? Plong banget. Tapi nonton film gitu lagi, gue lagi. Berarti lu termasuk yang tinggi ya? Ini lu ya? Dulu ya? Iya benar. Nah, waktu gue pulang ke rumah, ternyata gue dapet denger berita tuh nyokap gue mau nikah lagi kan sama ayah tiri gue nih. Lu setuju? Setuju gitu, karena kan mereka udah pacaran lama dong ya kan. Kita ngobrol face to face ya kan. Ya udah kapan nih tanggal pernikahannya nih orang tua gue gini. Direncanakan, akhirnya terencanalah pernikahan itu gitu loh. Terus pada suatu ketika ya namanya seorang ayah ke anak itu kan ya sebagai mestinya lah ya kita ngobrol, kita curhat bagaimana kehidupan gue di sekolah gue gitu loh. Cuman waktu gue lagi bikin kopi nih, nyokap gue itu lagi posisinya lagi ke pasar nih. Pasar Tanah Abang waktu itu, belanja baju. Gue lagi di dapur. Karena gue kan lagi ngobrol gitu, gue tawarin dong ayah tiri gue, mau ngopi nggak ya? Mau, yaudah gue bikinin dah lah ya kopi dia tuh ke dapur. Gue bikinin kopi, memang posisinya waktu itu gue pakai baju segini lah, kayak gitu, gitu ya kan. Rok pendek. Udah gitu gue nggak pakai lagi, emang biasa tidur nggak pakai kan. Gue bikinin. Jam berapa itu emang? Sekitar jam 10 pagi lah, gitu kan. Gue bikinin kopi, gue aduk-aduk. Nah ya tiri gue nih, lewat kan, udah ngelirik apa, matanya itu udah aneh gitu. Karena pada saat ngeliat gue begini, udah sempet begini matanya. Cuman pas gue lihat lagi, dia langsung pura-pura nggak tahu, gitu loh. Itu posisi udah nikah sama nyokap tiri belum? Udah nyokap lu belum? Itu udah. Udah. Udah terlaksana itu pernikahannya. Makanya waktu ngobrol sama ayah tiri gue ajak ngobrol, gue bikinin kopi. Nah, gue ke dapur, posisi baju gue begitu, sih kan, nggak pakai, ya kan. Dia sempet curi-curi pandang, curi-curi pandang dia sama gue ternyata gitu loh. Terus apa namanya, kita ngobrol lagi tuh di depan, ya kan, cerita apa segala macem. Tapi dia mungkin mau menyampaikan gayanya dia suka apa nggak sama gue, nggak ngerti ya, karena pada saat lagi ngobrol itu ayah tiri gue pegangin tangan gue lah. Oh iya gitu ya, oh iya, udah kamu ini ya baik-baik sekolah gitu. Jadi kan tanpa kita sadari kayaknya dia kayak ngasih kode apa gimana gitu ya kan. Oh iya gini ngobrol lah segala macem gitu loh. Nah waktu tidur di malam hari ketika gue sama nyokap gue udah tidur nih, gue tidur di kamar gue tidur pules banget.
Terus gue kaget dong. Ini siapa yang megang kaki gue gitu, ngerayangin kaki gue sampai paha. Gue bangun, tapi itu ayah tiri gue cuman bilang, kirain kamu belum tidur, ayah mau ngomong besok sekolah apa enggak gitu. Ya sekolah lah ya, ngapain Pak sekolah, gue bilang gitu kan. Oh, kirain nggak sekolah, ya udah tidur. Gitu? Iya. Pura-pura dia? Pura-pura gitu loh. Wah. Terus besokannya lagi makin menjadi. Dia pegangin kaki saya dari bawah ke atas, ya kan. Sampailah kan dia megang. Selalu pas lagi tidur? Iya, selalu pas lagi tidur. Masalahnya kunci kamarnya itu rusak gitu loh. Kita mau benerin juga tertunda terus gitu loh, ya kan. Akhirannya dia megang tuh setiap malam sampai saya, sampai saya kaget. Loh, wow, ini kok bisa gini gitu loh ayah tiri saya. Gila, ini mah dalam hati saya psikopat kali ya. Udah baru nikah sama ibu saya udah kayak begini kelakuannya gitu loh sama saya. Oh, saya sempet ngomong sama ibu saya, ini ayah kalau malam suka megang saya nih, nggak tahu ngapain gitu kan, ngerayangin. ngomong sama ibu? Ibu saya jelasin kayak gitu, dia bicara lagi sama ayah saya. Terus gimana? Ayah saya nggak ngaku. Gimana bilangnya? Dia bilangnya, enggak, orang cuman kalau ke kamar tuh cuman kemarin kan nanyain si Niken besok sekolah enggak gitu, maksudnya gitu, nyaman nanyain doang, cuman mau lihat keadaan dia udah tidur apa belum, namanya anak sekolah kan nggak boleh tidur malam-malam, kata ayahnya gitu kan. Alasannya dia, oh gitu. Oh iya kali orang ayah cuman kayak gini, cuman kayak begitu doang, udah kayak gitu. Masa sih katanya ayah aneh-aneh katanya gitu. Oh, kirain gitu ya kan. Oh ya udah nggak apa-apa, bilang gitu, cuman sambil aku kayak kecewa kan, karena aku ngerasa kayak aneh gitu sama ayah sendiri, sama ayah tiri kayak gitu kan. Besokannya ada pihak keluarga ke rumah nih, mau ada rencana jalan-jalan ke Pantai Anyer. Tapi guanya nggak boleh ikut. Kenapa? Nggak tahu. Guanya nggak boleh ikut nih ceritanya. Keluarga dari bokap atau nyokap? Dari ibu nih. Jadi semua pihak keluarga nih berangkatlah ke Anyer. Gue doang nggak boleh ikut. Alasannya udah lu fokus aja belajar di rumah. Bokap? Ada di rumah ayah tirinya. Gue di situ sebenarnya udah punya firasat nggak enak sih, gitu loh. Cuman ya udahlah, dalam hati nanti gue bisa main lah keluar, gitu kan. Bisa nah keluar, ya. Terus seketika kan berangkat ke Anyer itu kan keluarga jam 9 pagi dong, ya kan. Gue masih di rumah nih, gue mau mandi nih, mau pergi keluar, nggak taunya tuh pintu udah dikunci sama ayah tiri gue. Waduh. Udah dikunci sama ayah tiri gue. Padahal lu niat mau keluar ya? Iya, gue mau keluar. Terus lu komplain dong? Ya kan gue bilang, ayah, ini kan mau keluar kan, mau main. Udah, nggak usah main, capek, kamu udah di rumah aja, katanya gitu. Lagian orang lagi pada pergi, kamunya mau pergi juga, katanya gitu kan. Nanti nggak ada yang jagain, nggak ada yang tahu atau gimana, udah kamu di rumah aja, katanya gitu. Oh, ya udah dong di rumah. Kita biasalah ngobrol lah antara ayah sama anak di bangku, ya kan. Ngobrol biasa mengenai sekolah atau mengenai apa masalah di sekolah gimana gitu loh, gitu kan. Terus tiba-tiba waktu gua ngambil air es di kulkas, itu ada botol isinya air tapi hitam. Gue curiga gini, ini air apa ya gitu loh. Bokap gue, ayah tiri gue lewat. Kenapa? Aus. Iya, aus mau minum. Itu ada tuh air kalau mau nih, enak, katanya jamu. Dia bilang jamu. Padahal kayaknya gue udah feeling tuh kayaknya minuman gitu loh ya kan. Ini jamu nih, kalau lo mau nih minum, katanya gitu. Oh, emang ini jamu ya? Iya, ayah aja mau minum nih katanya. Terus habis gue minum RS, gue ke dapur kan, gue makan. Gue di dapur itu gue berpikir, ini itu minuman jamu apa
Mamanya, aduh gue udah punya firasat nggak enak nih kalau dia akan macem-macem, sedangkan pintu di depan udah digembok nih sama dia, udah dikunci, gue nggak bisa kemana-mana. Gue gimana ya minta pertolongannya ya kan. Terus pulsa Nggak ada gue CCTV, say? nggak ada, sedangkan HP gue kagak ada kuota, iya kan. Gimana ya? Ya udah deh, gue makan aja tuh di dapur, udah kenyang, gue tidur, ya kan. Gue tidur, Menghilangkan rasa panik ya? menghilangkan rasa panik. Lah, bangun tidur, kaget guys, di samping gue udah ada ayah tiri gue udah nggak pakai dalam. Waduh. Wow, gila. Keadaan posisinya itu sudah Waduh. mabuk. Tapi lu tetap nggak minum air itu ya? Enggak. Karena pas gue cium juga udah baunya tuh bikin gue enek gitu kan. Bikin gue pusing. Gue bangun tidur ngelihat bokap ayah tiri gue udah nggak pakai dalam. Lah mau ngapain nih? Terus bokap ayah tiri gue bilang, "Ini sini, kamu sini," katanya gitu. "Nih, sini. Duduk di atas," katanya. "Ngapain ya?" "Ya udah, duduk aja," katanya, "di atas." Dalam hati gue gini, ngapain duduk di atas? Gila nih, makanya udah rencana dari awal nih ya kan, punya rencana busuk kayak begini nih sama gue nih dalam hati. Oh gitu. Udah cepetan. Enggak nggak mau gitu. Kenapa nggak mau? Karena enak gitu. Enggak, orang nggak biasa, nggak pernah gimana. Udah cepetan. Udah ini nih. Di tangan ditarik sama ayah tiri aku, suruh megangin punyanya dia tuh, suruh megangin. Ya kan, udah dimasukin, aku dipaksa kan suruh ngomongin iniannya dia, punyanya dia. Gila, aku sampai di ini namanya orang lagi kan. Iya, elunya gimana? Maksudnya elunya ada gue sambil suka sama ayah apa lu nggak mau? Gue sambil nangis, Cong. Nangis, gue sedih, maksudnya kok bisa sampai kayak begini ya kan. Gue sampai Lu nggak berontak? Nggak menyadarkan dia? Berontak. Tahu nggak ketika gue berontak apa? Di neannya dia tuh ada. Hah? Kalau gue nggak mau, Waduh. gue mau di sama dia. Nah, posisi kan karena dia lagi minum, bukan? Ya kan? Mungkin emosinya udah parah kan? Gak ada pilihan. Gak ada pilihan. Gue, ya udah, gue mau dong. Gue itu gue sambil nangis, ya udah, gue pasrah gitu kan. Udah digituin, gue ditarik lah, buka lah. Gue sampai begini mau ngapain ya, gitu kan. Udah cepetan di atas, cepetan. Udah begini tangannya kan. Gue walaupun dia nggak ngomong dia mau gue, tapi kalau dia udah megang dia mau ngapain gue coba, Cong. Iya. Ya kan. Akhirannya baju lah tuh sama dia, ya kan. Semua caknya. Dia ngebalikin gue, tidurin gue. Wah gila, ayah tiri PA nih dalam hati gue nih. Semuanya gue diraba, ya kan, diciumin. Nah itu pada saat dia gue nggak mau tuh. Sebel ya? Benci banget. Katanya, "Kamu ngapain sih pakai nangis-nangis?" katanya gitu. "Ini enak tahu nggak?" Malah katanya dimarahin. gitu. Iya. Akhirannya pas dia dada gue nih, gue sampai di iniin sama dia, ya kan. Lu masih nangis? Masih nangis gua waktu itu. Cuman gue pikir daripada gue mati di tempat kan nggak jelas ya kan, mendingan ya udahlah gue pasrah aja gitu. Cuman kecewa banget deh, kecewa besar gue sama ayah tiri gue tuh. Akhirannya udah selesai pemanasan dari mencium melon gue, ya kan, sampai ditusuk gitu. Gue dikelangin lah, dijatin lah. Sebenarnya gue nggak mau ya, cuman sama dia dipaksain. "Kamu jangan dirapet-rapetin dong." Tapi nggak, geli. Udah, Kak, selebar-lebarnya. Gitu kan. Ngeliat lagi takut lagi. Oh ya udah deh, gitu kan, pasrah, ya kan akhirannya. Oh ya udah deh. Akhirannya udah dijat semuanya apa. Tuh, gue langsung disuruh tuh. Langsung gue ditusuk sama dia. Iya, langsung. Terus? Dia sambil bilang, "Ini yang paling gue suka nih," katanya gitu. Sambil mabuk. Terus dia ngomong gini, "Kalau mama kamu tuh nggak pernah mau kalau disuruh kayak gini. Padahal ayah udah kasih duit banyak, tapi nggak mau," katanya gitu. Waduh, ada
ini yang Embel-embelnya. terpendam nih, dendam terpendam gitu loh. Jadi ke gue dalam hati gitu loh. Dalam hati gini, aduh gue sambil di apa namanya di sambil gue nangis, sambil gue kecewa, sambil gue nahan. Rambut gue ditarik ya kan. Udah kamu tarik dong, biar cepet keluar gitu kan. Iya, iya, gue teriak aja deh itu ya kan dengan gue biar dia keluar. Tapi sebenarnya gue jijik banget gitu loh sama ayah tiri gue ya kan. Ibaratnya lu berpikir aja itu kan nyokap gue lah gitu loh. Terus ke anaknya sendiri gimana coba kecewanya kan, sedihnya kayak apa. Terus apa namanya pas dia udah keluar tuh langsung dipaksa, orang kan kamar ya, langsung gue ditarik sini katanya gitu, ini ikutan. Aduh dalam hati gue enak banget, dalam hati gue ya kan. Ya udahlah gue iniin aja. Enggak, enak gitu dong katanya, jadi anak tuh harus nurut sama orang tua katanya gitu. Lo kan gue sekolahin pakai duit gue sama mak lo katanya gitu. Iya gitu kan, ya kan? ya ya saya bilang gitu kan. Iya gue bilang aduh dalam hati gue kalau nggak inget dosa lo tuh di depan mata gue tuh ya kan. Cuman ya udahlah, emang kayak udah takdir gue, nasib gue kali ya kayak begini. Gue diginiin gitu. Tapi Dia keluar akhirnya. itu dia ngeluarinnya di luar. Makanya kan gue ditarik langsung sama dia, disuruh. Tapi lu nggak keluar. Gue disuruh gue nggak keluar. Disuruh nganga, tapi gue nggak nganga, cuman begini doang kan. Cuman sambil gue air mata gitu. Dia bilang, lu jangan pakai nangis, emang diapain katanya gitu. Sakit ya, jangan kayak gini. Sakit hati, kecewa. Ngapain pakai kecewa? Kayak gue kecewa aja sama mak lo katanya gitu. Mak lo aja kalau itu nggak mau katanya gitu. Oh gitu. Ya udah, gue bilang gitu. Gue nangis saya di kamar mandi itu, ambil gue cebok. Gue nangis saya ini udah mati. Dia masih di tempat tidur tuh. Tahu nggak? Tetap nggak dikasih keluar. Enggak. Dia masih berdiri tuh. Minum obat kan say. Nggak tahu apa kebanyakan minumnya kali ya apa gimana. Untung gue nggak mau minum, padahal gue sebenarnya paksa loh tuh minum jamu itu. Padahal gue udah berpikir pas gue cium kayaknya itu minuman deh. Terus pas abis lu cebok di kamar mandi, terus lu kemana? Gue di kamar mandi dulu, gue sambil nangis nahan. Cuman gue ngintip, wah ayah tiri gue masih berdiri. Entah kalau gue keluar minta dilayanin lagi nih. Gue di kamar mandi air dulu yang lama ya kan. Sambil gue mandi gue bersihin apa. Gue denger tuh suara ngorok kan, kayaknya udah tidur nih. Gue pelan-pelan selesai mandi, gue pakai anduk, ya kan, gue pakai baju, gue berusaha mencari kunci nih pintu di mana nih. Terus gue ketemu deh tuh ada di laci gitu kan, gue ambil deh tuh kunci, pelan-pelan gue buka gembok pagar, gue langsung lari. Gue langsung milik kota tuh, nelfon emak gue, nyokap gue deh. lu larinya kemana? Ke rumah temen. Terus nyokap lu percaya? Nyokap gue sih nggak nyangka juga gitu loh. Cuman nyokap gue nggak mau masukin dia ke penjara. Sayang kali sama dia. Jadi pihak keluarga suaminya kalau sampai masukin dia ke penjara minta ganti rugi. Karena kan lo sama anak tiri lo dibiayain, ditanggung jawabin sama kakak gue katanya gitu. Ini adiknya yang ngomong. Terus lu takut? Ya, gue keputusan sama nyokap ya sudahlah. Kalau memang nggak mau di penjara tapi asalkan cerai, gitu loh. Nyokap lu mau? Mau. Cuman kecewa juga berat gitu ya kan. Sambil meluk gue, maksudnya minta maaf lah bahwa dia memilih laki-laki yang salah gitu untuk dijadiin panutan seorang bapak gitu loh. Jadi gitu. Edukasi dulu ya di sini sebelum kita lanjut. Kalau perbuatan kayak gitu kan itu udah jelas melanggar pelecehan seksual kan. Iya. Walau itu dia tidak bisa kita dituntut untuk ganti rugi. Betul. Kita bisa melaporkan dan udah pasti dia masuk walaupun nggak ada saksi. Benar. Jadi edukasi bahwa itu termasuk seksual dan korbannya akan berdampak trauma terhadap ya lu juga kan pasti akan trauma psikis banget ya kan. iya. Dan itu seumur hidup lu akan terekam memorable terus sampai lu mati tetap akan seperti itu. Benar. Dan itu pemulihannya sangat lama. Jadi lama lu bisa melapor dan lu nanti kalau misalnya ini kejadian amit-amit ya, kalau misalnya kejadian sama teman-teman
itu langsung bikin laporan polisi, tapi sebelum itu kamu ke rumah sakit dulu. Iya, Ke rumah sakit dulu, kamu ambil visum, hasil visum itu dijadikan laporan. betul. Kedepannya nanti itu biarkan proses hukum yang berjalan, karena kalau misalnya nggak kayak gitu, takutnya nanti akan terjadi niken-niken yang lain. Paham nggak? Iya, betul. Ya dong, kita harus memberikan efek jerah. Karena apa? Misalnya dia udahan sama nyokap lu, cuma udahan doang, efek apa namanya, sanksinya. Terus dia nikah sama orang lain itu punya anak lagi, Betul. dia mengulangi lagi, dan akhirnya akan menjadi rusak kan keluarga-keluarga Korban yang tadinya, berikutnya iya, ya. korban berikutnya. Jadi kalau misalnya di posisi yang dulu itu udah kejadian lama sih ya sayangnya ya. Kalau misalnya itu terjadi sama teman-teman, amit-amit jangan sampai, kalian harus segera melapor. Karena apa? Karena bukti visum itu hanya akan didapatkan kalau misalnya kita itu kejadiannya tuh jarak dekat gitu. Iya, betul. Kalau misalnya sebulan, udah lama, itu agak sulit untuk ditelaahnya, untuk dites hasil visumnya itu. Iya, betul. Oke, tapi lu sendiri memaafkan? Sampai saat ini sih belum bisa memaafkan ya. Belum bisa, karena kan itu kan kecewa terbesar dalam hidup ya. Karena Nyokap bisa lu sampai gimana? kayak begitu gitu loh. Nyokap gimana nyokap? Nyokap pun juga sama, kecewa besar. Makanya sampai sekarang kan nyokap belum nikah lagi. Karena takut gitu. Takut ya. Takut. Jadi lebih baik ya udahlah sendiri aja gitu loh. Ya, jadi pelajaran untuk teman-teman juga, kalau misalnya kalian janda, terus kalian mau nikah sama orang, terus kalian punya anak, mendingan anaknya cewek terutama ya, misalnya Iya, lawan betul. jenis sama suami kita, mendingan gak usah satu atap deh, say. Benar, Jadi benar. ditempatkan di tempat nenek dulu atau segala macam, karena ya itu dia, kesempatan itu kan selalu ada untuk orang-orang yang punya pikiran liar, terus setan lewat tiba-tiba ya kan. Iya, betul. Niat jahat itu selalu ada. Mendingan, atau kitanya sadar diri, wah nyokap gue udah mau nikah nih, mending lu langsung geser deh. Amanin diri ya. Iya, karena sebaik apapun kalau misalnya itu bukan kandung, kita nggak ngerti kan, maksudnya kita jaga jarak, dan kita harus apa namanya, walaupun ayah dan anak, tapi kalau tiri kan bukan muhrim kalau dalam Islam. Iya, betul. Bahkan yang dikandung aja kadang-kadang silap kan. Betul. Ada kan, maksudnya di berita kita lihat Banyak, ayah kandung apa, Ayah kandung yang memaksa anak anak sendiri. kandung itu gilanya minta ampun. Itu terjadi gitu loh. Kita tidak bisa pungkiri itu terjadi. Apalagi yang cuma tiri. Iya, betul. Bisa gitu loh untuk menikah. Bahkan ada kan yang difilmin Banyak. sampai mertua ya kan, mertua sama menantu akhirnya si menantunya diceraiin, malah nikah sama mertua kalau mertuanya hamil. Betul. Itu kan udah gila ya kan. Ah. Nah itu dia, edukasi di sini adalah dari kisahnya Niken ini, jangan sampai kejadian, jangan sampai menimpa kalian, karena ini penting di saat kalau bisa kita harus mencegah hal terjadi sebelum kejadian. Jangan udah kejadian baru kita nyesel. Betul. Nah, kayak lu udah tahu dikunci, wah lu udah harus segala cara deh panggil Pak RT atau gimana ke caranya. Benar. Dan itu kita nggak bisa salahkan ya, karena waktu itu Niken juga masih kecil, masih muda, dan takut ada pisau. Saya di situ, siapa yang nggak takut mati ya? Benar. Itu. Jadi edukasinya adalah lindungi keluarga kalian, diri kalian, apakah itu anak kalian atau ibu kalian, saling melindungi antara anak dan ibu. Kalau ada laki-laki baru yang masuk, walaupun kita secinta apapun sama laki-laki itu, jangan kasih kesempatan untuk dia berbuat yang terhadap keluarga kita. Betul, Ya. betul banget. Oke, lu masih ada cerita lainnya nggak? Ada. Banyak. Ada jadi waitress waktu itu. Kita nanti di part 2 ya, Say. Ya. Yang lebih hot lagi. Dan lu tapi kondisi apa namanya? Kondisi psikis lu sampai sekarang normal kah, apa lu sedikit Masih. berbeda? Masih agak trauma sih. Masih agak trauma, Masih. tapi lu bisa beraktivitas, Beraktivitas masih pasti ada. Cuman kayak kalau denger ada orang gitu nikah yang ibunya punya anak perempuan gitu, nikah sama suami baru, agak rentan ya di kuping ya. agak serem ya. Serem gitu, mengingatkan diri sendiri Oke, gitu loh. pesan moral untuk para teman-teman yang sedang berkeluarga, punya anak cewek atau seperti apa? Supaya jangan kejadian kayak lu nih. Pesannya lebih hati-hati mengenal laki-laki yang baru, apalagi yang mau dinikahin untuk menjadi ayah tiri, gitu aja sih. Terutama buat janda yang anaknya perempuan. Nah, itu dia.
Serem ya, Say. Banget Jangan serem. percaya walaupun dia bilang katanya cinta mati lah, secinta apa kok ibarat bulan, ibarat bintang. Benar. Jangan pernah percaya dulu gitu Benar. kan. Karena hati orang, pikiran orang kita nggak pernah tahu. Rambut sama hitam, tapi Betul. hati orang nggak ada yang tahu. Betul. Bener nggak? Betul. Oke, lo tetap semangat ya menjalani Semangat, hidup ini semangat, ya. semangat. Nanti kalau misalnya ini memang bagus, diapresiasi video ini memang bagus untuk menjadikan pelajaran, kita sambung di part 2. Oke. Oke? Oke. Thank you, Kasih. bro.